Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo, bertemu dengan saya dalam channel kesayangan kita semua, Abang Willy. Berbagi itu pintar. Ya, sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa sih itu kegiatan BIMTEK Guru Belajar Seri Pendidikan Inklusif. Nah, kali ini saya akan membedah apa saja kegiatan dalam BIMTEK Pendidikan Seri Inklusi ya. Oke, pertama-tama Bapak Ibu buka Google-nya, kemudian ketik guru belajar. Oke, nah kita pilih yang atas. Oke, kita pilih yang bagian ini, ayo belajar ya. Ayo guru belajar. Nah, inilah ruang kita guru untuk belajar. Di sini seri pendidikan inklusif ya. Tapi Bapak Ibu boleh langsung masuk saja. Ketik masuk. Nah, jika Bapak Ibu belum bisa masuk langsung seperti ini, artinya Bapak Ibu masih diminta untuk masuk melalui akun SIM PKB ya. Jadi masukkan username SIM PKB-nya dan passwordnya. Itu saja. Nah, ini dia. Ini berandanya kalau sudah masuk, maka di sini akan muncul perhatian seri-seri belajarnya. Kita masuk ke pendidikan inklusif. Oke, nah apabila sudah sesuai jadwalnya, masuk jadwalnya, maka tulisan daftar di sini akan menjadi mulai, artinya kelas sudah dibuka. Karena pada angkatan 1 bisa dimulai dari Senin tanggal 3 bulan Mei 2021 sampai nanti minggu depan Senin tanggal 10 bulan 5 2021. Oke, kita masuk yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, mohon bersabar sebentar. Nah, ini dia. Nah, sebenarnya kalau Bapak Ibu sudah pernah mengikuti kegiatan seri yang lain, misalnya seri AKM yang sebelumnya, maka kurang lebih hampir sama sih ya prosesnya. Di sini ada semacam LMS-nya ya. Jadi ini apa sih kegiatan belajar inklusif itu, BIMTEK inklusif itu, kemudian tujuannya seperti apa, itu sudah kita bahas kemarin. Kalau belum gabung Telegram, silahkan bergabung. Nah, ini dia macam-macam kegiatannya. Jadi, kegiatan pertama adalah ada pengantar tahap BIMTEK, program guru belajar seri pandemi inklusif, pendidikan inklusif. Kemudian setelah belajar itu, maka kita masuk ke persiapan BIMTEK. Nah, di sini ada namanya tes awal atau pretest gitu ya. Kalau seperti AKM ya, sama seperti AKM ini sebenarnya untuk tes kemampuan dasar kita. Jadi ini tidak tidak harus nilainya bagus atau di atas KKM. Ini hanya untuk mengukur kemampuan awal kita sebelum kita belajar. Nah, berikutnya ya, modulnya adalah mengenai keberagaman peserta didik. Jadi pembelajaran hari pertama itu apa saja materinya? Nih materinya, aktivitas pertama ada kegiatan pendahuluan, yaitu mengenai keberagaman peserta didik. Aktivitas kedua, pengertian keberagaman peserta didik. Kalau sudah modulnya terselesaikan, maka silahkan mengerjakan kuis keberagaman peserta didik tahap BIMTEK. Nah, perlu Bapak Ibu ketahui, ada sedikit yang berbeda dari BIMTEK sebelumnya, misalnya dari AKM. Kalau dalam BIMTEK seri inklusif ini ada batas waktunya. Nah, ini misalnya baru sekarang buka. Jadi Bapak Ibu hari ini menyelesaikannya modul pertama dulu. Gitu ya, modul pertama dulu. Ini materi yang pertama dulu. Untuk tanggal 4-nya, untuk hari berikutnya baru boleh untuk belajar modul yang selanjutnya gitu. Nih, tanggal 4, tanggal 5. Jadi sehari kita kurang lebih satu modul, dan satu modul. Nah, kita buka dulu ya pembelajaran hari kedua. Apa saja sih materinya? Ini dia. Ini materinya. Aktivitas ketiga, nih, karakteristik peserta didik berkebutuhan khusus. Kalau sudah pelajari, Bapak Ibu pelajari, silahkan kerjakan kuisnya. Gitu. Modul, kuis, materi, kuis gitu. Di hari ketiga, nah ini hari ketiga,
Nah, ini hari ketiga, materinya mengenai kebutuhan pembelajaran peserta didik berkebutuhan khusus. Tuh materinya. Nah, di sini ada langsung kuis tahap BIMTEK. Ya, kemudian lanjut ke aktivitas yang berikutnya. Modul berikutnya penilaian keberagaman peserta didik. Kemudian materi ini mengisi refleksi keberagaman peserta didik. Jadi setelah belajar keberagaman peserta didik, di sini Bapak Ibu diminta memberikan refleksi. Nah, kemudian di hari berikutnya lagi akan terbuka materi atau modul lanjutannya. Di sini ada 5 topik dan 2 kuis. Terdiri dari 5 topik dan 2 kuis. Topik yang pertama, stimulus pembelajaran. Kemudian yang kedua, pengantar sapaan, konsep dasar pendidikan inklusif. Aktivitas ketiga, pengantar alur pembelajaran, konsep dasar pendidikan inklusif. Kemudian yang keempat, hakikat pendidikan inklusif. Setelah itu silakan kerjakan kuis mengenai hakikat pendidikan inklusif. Itu masih di tahap BIMTEK. Nah, materi yang berikutnya, topik yang kelima, yaitu sekolah ramah anak, SRA. Bagus juga ini ya, bagus sekali. Di sini juga kalau sudah selesai baca, mempelajari, silakan mengerjakan kuisnya. Di hari berikutnya lagi ada hari kelima ya berarti ya. Ada 1 topik dan 2 kuis. Nih, topiknya mekanisme layanan PDBK. Apa itu? Ya nanti kita akan tahu kalau modulnya sudah terbuka ya. PDBK. Nah, ini aktivitas 7, penilaian konsep dasar pendidikan inklusif. Yang ke-8, melakukan refleksi konsep dasar pendidikan inklusif. Jadi di sini ada penilaian, proses kegiatan penilaian, dan di sini refleksinya. Materinya cuma 1, tapi ada 2 kuis. Di berikutnya ya, di hari berikutnya ini ada masih di pembelajaran hari kelima bagian 2 gitu ya. Jadi ada langsung aktivitas pendahuluan sistem layanan pembelajaran gitu. Ini masih di hari kelima gitu ya. Di hari ke-6 ada 2 topik. Ya, hari ke-6 ada 2 topik. Yang pertama yaitu pengantar alur pembelajaran, yaitu sistem layanan pembelajaran. Dan selanjutnya ada identifikasi. Hari ke-7 di hari pas seminggu ya berarti. Jadi ada materi dulu. Topiknya yaitu assessment dan planning matrix. Nah, ini perencanaan kita kemungkinannya semacam RTL mungkin ya. Mungkin, tapi nanti kita akan lihat ya kalau sudah terbuka modulnya. Kemudian aktivitas kelimanya akomodasi kurikulum. Nampaknya materi sih ini ya. Cara membuat perencanaan, kemudian akomodasi terhadap masuk ke kurikulumnya. Nah, di hari akhir yaitu di hari ke-8 kita mulai kuis, ada 1 topik dan 3 kuis. Nah, ini dia biasanya ujian akhirnya, inilah yang menentukan kelulusan kita. Di sini masih ada 1 materi yaitu program pembelajaran individual PPI. Jadi ada 3 kuis. Yang pertama aktivitas 7 kuis PPI, aktivitas 8 penilaian sistem layanan pembelajaran, dan terakhir ada aktivitas 9 refleksi sistem layanan pembelajaran. Oh, ini belum tes akhir. Nah, kalau sudah selesai semua, ini dia tes akhirnya. Jadi kalau sudah selesai materi, silahkan kerjakan. Jadi artinya hal yang berbeda dari seri-seri sebelumnya adalah kalau seri sebelumnya misalnya AKM itu waktunya panjang, berapa hari gitu ya, sekitar 1 minggu juga. Tapi itu bisa dikerjakan hanya dalam waktu 1 hari. Sebenarnya bisa dilakukan dalam waktu 1 hari. Jadi kalau misalnya baru ingat dan di hari terakhir baru buka, bisa dikerjakan ya. Dikerjain ya. Mungkin 1 jam 2 jam. Kalau mau main cepat bisa ya, 1 jam 2 jam. Tapi kalau yang kegiatan ini memang dibuatnya oleh Kemendikbud itu lebih bertahap. Hari pertama kita ngapain, hari kedua lebih terstruktur dan terjadwal. Hari kedua ngapain, hari ketiga sampai hari terakhir kita apa yang bisa kita lakukan. Itu ya.
Oke, demikian pemaparan saya. Mudah-mudahan bermanfaat ya bagi Bapak Ibu guru. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Oke, semangat belajar ya. Siswanya belajar, guru pun harus semangat belajar. Demikian, salam pintar, berbagi itu pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.